Kalau saya mungkin hampir sama ya kayak Miss Bia ya. Saya boleh dipegang juga nggak? Dipegangin sama-sama dipegang ya. Guru karena matematika ya, kadang-kadang kan suka banyak yang remedial gitu ya. Atau yang bagaimana. Kayak curhat banget. Do's and don'ts. Oh wait, itu Don'ts tadi ya, do's-nya. ya. Kita mau tahu don'ts-nya. Ya, don'ts-nya ya. Sabar ya Ustazah Ingrid. Kita mau bisa pulang dulu. Super kece, aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon Sobat Al-Azhar. Kembali lagi bersama saya Ustazah Melin di podcast Al-Azhar Aspire to Inspire. Nah, kali ini Ustazah Melin lagi bareng dua guru kece, guru-guru hebat dari Al-Azhar. Itu ada Ustazah Rabiatul dan juga Ustazah Ingrid. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart sih, Sobat Al-Azhar ya. Sobat Al-Azhar ya. Iya. Oke, apa kabarnya nih berdua? Alhamdulillah bikhoir. Bikhoir. Antuna gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah baik. Nah, kali ini Sobat Al-Azhar kita mau ngobrol-ngobrol santai ya Ustazah. Dan kali ini mungkin nanti akan diajukan beberapa pertanyaan yang pastinya nanti bakal pasti bakal seru ya. Nah, Insyaallah ya. Insyaallah. Oke. Jangan sulit-sulit aja pertanyaannya ya. Enggak, tenang, ini kita nggak ujian ya. Ujian Santai aja gitu ya. Galau Oke. KB gitu ya. Oke, so Ustazah Ingrid dan juga Miss Bia, you can Miss call me Bia. I can call you Bia. Oke. Ustazah Ingrid dan Miss Bia. Kira-kira udah berapa lama sih mengajar di Al-Azhar gitu? Siapa Siapa dulu? Sweet nih, sweet. Sweet batu. Gak usah lah ya. Gak usah, anak-anak biasa gitu. Letter gitu ya. Ustazah Ingrid dulu lah. boleh ya. Kayak nampak senior banget gitu. Dari segi usia maksudnya. Dari segi usia ya. Jadi Oke, udah berapa lama nih Ustazah Ingrid? kalau mengajar? saya ngajar di Al-Azhar ini sekitar belum lama ya Ustazah Melin ya. 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Ya, Ustazah Melin. 1 tahun 6 But bulan. it's Ya, kalau saya sih I am new blood ya. New Saya blood. masih ya 6 months lah. new blood, new blood. Yes. Darah baru. Darah baru. Darah baru, karya baru. Karya ya, baru. Kan insyaallah lah. Darah biru. Iya. Oh, darah biru ya. Tapi sama-sama baru cuma Lah, lebih tua setahun lah. Lebih tua nggak ada setahun ya. sama-sama, kita sama-sama di sini. Ya, saja. Sama-sama ya. Berarti Nggak ada. Ustazah Ingrid ini udah 1 tahun 6 bulan ya. Benar sekali Ustazah Long Melin. time ya, udah lumayan ya, udah lama juga. Mohon maaf baru setahun 6 bulan. Baru Itu banget masih gitu baru juga ya. Iya, baru Masih banget. Lebih baru. Lebih baru. 6 bulan. Yes. Iya, Fresh. Masya Allah, masih fresh banget. Nah, Ustazah Ingrid dan juga Miss Bia, mau tahu dong, saya 3 kata deh tentang guru itu apa? 3 kata. 3 kata. Tadi kan Ustazah Ingrid ini mau Gantian. Oke. Miss Bia. Kalau dulu deh. Bia tuh milih 3 kata yang mewakili guru itu pertama guide, pemandu ya. Yang kedua itu role model dan yang ketiga itu passion. Guide, role model, and passion. passion. It's really That's- great. Yes. Well, why you choose that three things? First the guide. So Guru itu ya, I have a perumpamaan ya. Jadi perumpamaannya itu kayak kita nih mau pergi ke suatu tujuan nih, ya kan? Kita nggak tahu nih jalannya kemana. So kita kan pasti nanya nih sama orang kan, Mbak, ini arah mau kemari tuh lewat mana ya, gitu kan? Sama atau kita mau nanya Google juga sama ya. Nah jadi di situasi itu siswanya itu sebagai orang yang ingin pergi ke tujuan itu. oke. Nah, yang punya tujuan itu siswa. Tapi kan karena dia tidak tahu arahnya, jadi guru inilah yang memandunya. Jadi jika dikatakan bahwasanya guru itu adalah ya guru itu yang menentukan masa depan anak-anak, tidak. Masa depan anak-anak itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Tujuannya mau kemana? Hanya saja ya gurunya itu sebagai pemandu guide, ya kan? That's right. Ya, that's right. Guide, Guide. and then second is Role model. Role model. Role Yeah, model ya. Of course. Namanya juga guru ya, teacher. Kalau di bahasa Indonesia tuh guru ya, digugu dan ditiru gitu Yes. kan. Nah, jadi ya role model baik lah untuk harus jadi anak-anak. panutan ya. Yes, benar jadi banget. panutan. Dan yang terakhir passion. Dan passion. Of course. Passion Really ya nice harus words. sabar ya. Ya, take notes ya Sobat Al-Azhar. Take note. The first is like guide, role model, and Passion. passions. Okay. Now we're back to you, Ustazah Ingrid. How about you? 3 things about teachers. 3. Yes. Oke. Yang pertama
menurut saya ya, menurut Ingrid tuh guru itu adalah pahlawan. Pahlawan sih. Ya mungkin terdengar klise pahlawan gitu ya, tapi itu bener-bener maknanya dalam ya. Dalam sih, pahlawan gitu. Yang kedua, guru itu adalah seorang sahabat. Guru itu sahabat friendly. Ya, seorang sahabat. That's right. Yang ketiga, guru itu keren. Guru itu keren. Guru itu keren. Bangga banget nih. Bangga banget ya, harus bangga gitu ya. Harus bangga jadi harus guru bangga, ya. Gitu. That's right. Taking notes. Nah, tadi itu 3 kata tentang guru. Ya, oke. Sekarang Melin pengen tahu nih. Kan selama mengajar di Al-Azhar Asy-Syarif 1 tahun 6 bulan. 6 bulan gitu ya. Oke. Pasti ada suka dan duka, ya kan? Jadi selama menjalani perannya sebagai guru di sini, di sekolah ini gitu. Jadi kira-kira apa sih? Pengen tahu sukanya dulu deh selama menjadi guru di Al-Azhar Asy-Syarif. Ya, boleh sweet nggak? Oh, oke. Siapa gitu? Let me think about that first. Oke, 6 bulan dulu ya. Yang 6 bulan dulu ya. Karena boleh. kayaknya yang 6 bulan ini sangat berkesan bagi saya. Oke, Iya kan? boleh. Iya. Gimana? Kalau dia sendiri sukanya dulu ya. Kita sukanya mau tahu dulu sukanya dulu nih. Sukanya itu ya I feel that I'm loved. Love with love all the things. Yeah, love all the thing. All my students love me so much and show up their appreciation to me. Jadi ketika anak-anak itu merasa mereka dekat dengan dia gitu kan, merasa dihargai oleh dia, apalagi kan matematika nih gitu kan. Kalau matematika math subject. Math subject. Jadi itu jadi anak-anak itu manja banget. Jadi pengen diperhatiin, Miss ini benar atau enggak? Atau bagaimana Miss ini, bagaimana caranya. Jadi ya harus one by one gitu. Jadi ketika mereka juga merespon dia dengan baik, jadi I feel so loved. That's ada perasaan suka, puas, happy gitu. Bener, happy banget. Itu sukanya ya. Suka, Berarti suka baru 6 bulan, chemistry-nya udah dapet bareng anak-anak. Insya Allah. Jago banget ya. Masya Allah ya. Insya Allah. Boleh juga nanti minta trik. Oke. Minta tipsnya gitu. Oke. Langsung ke sport teacher. Dukanya belum nih? Kita mau sukanya dulu. Kita suka dulu baru kita nanti ke dukanya ya. Biasanya orang duka dulu ya. Iya nggak masalah. Kita kasih yang sukanya dulu. Ustazah Ingrid as a sport teacher ya. Guru sport ya. Oke. Sport teacher. Oke. Kalau saya mungkin hampir sama ya kayak Miss Bia ya. Saya boleh dipegang juga nggak? Dipegangin, sama-sama dipegang ya. Guru Al-Azhar ini sangat ini ya. Chemistry-nya kuat banget loh. Kompaknya itu. Aduh luar biasa. Jadi kayak kompak harus pegang gitu. Harus pegang. Itu tanda sayang. Benar. Oke, yuk baik. Oke, lanjut. Fokus on the track. Ya, jadi kalau sukanya apa nih Ustazah Ingrid? Nah, kalau saya Miss Bia tadi bilang 6 bulan. Jadi saya ingat gitu, setahun yang lalu waktu saya mengajar itu di 6 bulan pertama itu memang benar-benar sih. Jadi kalau yang di luar sana mungkin ngelihat lebay ini baru 6 bulan kok udah perasaannya secinta itu. Ya benar ya. Jadi saya juga nggak tahu ya. Maksudnya saya juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi di 6 bulan pertama itu saya benar-benar nggak tahu ya sesayang itu ya. Sesayang itu. Jadi sayang itu. Ini banyak nih anak-anak kita nanti ini kan lagi kebetulan lagi udah libur ya. Holiday holiday nonton podcast kita nih biar tahu. Jadi walaupun saja Ingrid suka cerewet, suka marah-marah di kelas, we love you. We love you nak. We love you guys. Iya, so much nak, so much. Ya, jadi sayang sih gitu. Sukanya itu ketika sukanya adalah kebetulan saya selain ngajar di kelas, saya coach juga ya, coach juga di lapangan, pelatih juga. Jadi ikatan ke anak-anak itu nggak tahu udah terasa kuat gitu. Ikatannya itu udah kuat. Jadi kadang-kadang kan Ustazah Melin percaya atau enggak, anak-anak lagi nggak cerita, belum cerita, masih diam gitu kan Ustazah Melin itu Ingrid tuh udah tahu dia kenapa gitu. Udah tahu pasti something ada problem with her gitu ya. Something problem. Pasti ada sesuatu yang nggak baik nih gitu. Dan itu sudah beberapa kali gitu. Sudah beberapa case dapat gitu. Dari tahun pertama awal kemarin ngajar itu. Mungkin karena
sayang itu. Bonding ya. Bener. Jadi karena sudah ngerasa klop, sayang, sudah kita tuh udah kayak ngerasa ada ikatan. Nah jadi kalau ada sesuatu, kan kebetulan ketemu tiap hari. Ngajar aja dari pagi sampai sore. Kalau melatih eskul sore sampai mau maghrib gitu kan. Nah jadi belum lagi nanti kalau kita ada acara kegiatan kan setiap hari rutin nih. Jadi mungkin ikatannya di situ. Kebetulan anak-anak juga di sini kan kita sebagai orang tuanya gitu ya. Kadang sebagai orang tua, kadang sebagai kakaknya. Kita harus bisa nempatin gitu. Jadi itu sih Ustazah Melin. Jadi kita kayak ngerasa lebih dekat. Itu kelebihan ya. Sukanya maksudnya tuh beda kalau kita ngajar di sekolah yang biasa, yang sekedar datang ngajar selesai pulang. Di sini enggak ya Ustazah ya Rabia tuh. Jadi kita tuh benar-benar kayak ngerasa benar-benar memiliki. Dia kenapa, kita tuh kayak harus peduli. Kamu kenapa? Ayo cerita gitu. Jadi kayak saya selalu sampaikan sama anak-anak ya, sama kakak-kakak, sama perempuan biasanya Ustazah Melin selalu lebih bilang, ke akhwat ya, lebih ke akhwat gitu. Ke Ikhwan ya tetap ngobrol juga, tetap ada, tapi lebih bisa dominannya sama ke perempuan akhwat, ya. Jadi saya selalu sampaikan gak boleh merasa sendiri gitu. Jadi kalau kakak ada mau cerita sama Ustazah Ingrid, kapanpun kamu mau cerita, saya ada waktu gitu. Jadi cerita gitu. Jadi sering sharing kita Ustazah Melin. Jadi tahu gitu apa yang dirasainnya, kita tahu. So touchful ya Ustazah. Because gini, kita kemarin pernah ngundang ada guest, ada students kita juga. Tanya itu semangat banget. Ataya ya. Iya, yang kelas 9 ya. Juga nonton. Ataya ya. Nonton ya, waduh. Nonton luar biasa. Embun, kelas 9 tuh. Iya, Ataya, Embun atau siapa yang previous juga. Berarti udah nemu nih kayaknya. Salah satu. Gitu. Iya, kemarin masih rahasia. Ngomong apa mereka Ustazah? Memang mereka nggak mention nama, cuman mereka nggak mention nama karena kita takut kalau misalkan mention nama nanti ada yang something trouble. Enggak, maksudnya berarti mungkin guru yang mereka maksud juga salah satunya Ustazah Robiatul, Ustazah Bia sama Ustazah Ingrid. Karena kalau Ustazah dari penuturan cerita Ustazah, berarti Ustazah ini adalah salah satu guru yang peka. Ya, insyaallah. Karena kalau murid-murid itu seneng banget sama guru-guru yang peka. Benar. Peka itu jadi ketika mereka ada timbal balik. Jadi ketika mereka merasa juga sometimes kalau mereka mau pergi ke sekolah mereka merasa sedih, atau kita sebagai gurunya bukan cuma datang ngajar pulang, tapi kita juga sharing story atau melihat mereka kayak kenapa nggak semangat nih kayak biasanya, atau gimana kita datengin, kita cerita, itu kita kelihatan, sharing. itu kelihatan gitu Ustazah Melin, itu kelihatan. Kelihatan ya. Pasti kelihatan. Berarti salah satu guru yang termasuk ke dalam kategori yang mereka maksud gitu ya. Masya Allah. Amazing. Oke. Nah kali ini tadi kan sukanya nih. Sekarang gimana dengan dukanya? Kalau dukanya pasti ada lah ya. Pasti lah ya. Ada nggak dukanya nih? Dukanya gimana itu Ustazah Bia? Duka. Itu sepertinya luka ya. Oke. Fokus. I don't have it. Really? You don't have it even once? I don't have it. Really? 6 months? Oh mungkin belum terasa kali, masih 6 bulan gitu ya. Ya. Beneran. Berarti Berarti masih karena enjoy ya. Enjoy banget gitu kan. Walaupun ya karena matematika ya kadang-kadang kan suka banyak yang remedial gitu ya, atau yang bagaimana kayak curhat banget ya, curhat banget nih gue. Tapi ya gimana pun ya kita nggak bisa salahin anak-anak kan, karena kan everyone is unique gitu kan, everyone is unique, everyone has a certain ability gitu. Tidak di matem ya, dia olahraga gitu, jadi ya kadang-kadang ya buat kelas tambahan, cuman ya itu tadi karena merasa enjoy, jadi itu bukan termasuk duka gitu. Bukan gak ada duka ya? Iya, tidak ada dukanya gitu. Malah itu sebagai challenge ya. Iya, challenge. Lebih ke challenge semangat gimana nih anak yang remedial next nggak remedial lagi. Gitu. Challenge untuk dirinya ya. Benar-benar. Super sekali Anda. But I'm not Mario. Mario Bros ya. Zaman kita banget. Zaman banget ya. Ngomong-ngomong math nggak usah siswa sekarang, siswa dulu juga termasuk saya juga suka remet gitu ya. Oh my god. Fisika, math, kimia, pokoknya yang berkaitan dengan angka. Remet. Sorry. Remet. Tidak berlaku di gue. Enggak. Jadi kalau setiap ujian matematika ya ujian nih lulus. Enggak, tunggu saudara. Jadi begitu ujian saya adalah orang pertama yang kumpul. Enggak, ini serius Ustazah Melin. Saya orang pertama yang kumpul dapat ujian matematika. Saya pasti pertama kumpul. Dengan nilai tertinggi. Salah. Itulah alasannya kenapa saya jadi guru sport. Karena kebalikannya gitu ya.
Gitu ya Ustazah Bia ya. Ya bisa. Bisa diterima ya. Benar. Logikanya bisa diterima. Jadi saya bukan bangsa yang kayak harus stres nih matematika. Saya nggak mau gitu. Jadi matematika bisa jangan sampai nih matem ngerusak your brain. Yes, jangan rusak brain gue, jangan sampai rusak mood gue. Jadi begitu matematika secepat mungkin oke kumpul. Makanya jadi guru sport. Udah tahu kita jawabannya. Udah tahu ya. Nilainya udah tahu ya. Terima kasih Ustazah. Ya sama-sama. Anak-anak Jujur jangan sekali. ditiru atuh. Ya, jangan ya Nak ya. Oke. So Ustazah, itu tadi dukanya ya? Iya, dukanya nggak ada. Nggak ada dukanya. Ada dukanya. Masih 6 bulan nggak ada dukanya. Kita tanya yang 1 tahun 6 bulan. Iya. Apakah ada dukanya? Oh tentu saja ya. Seperti apa? Duka banget ya. Seperti apa Ya itu dukanya? pasti ada ya. Duka dan luka gitu ada nggak? Nggak dukanya aja, Lukanya nggak ada ya? Mohon maaf, nggak ada ya? ngomong lukanya di sini. Oh. Nanti di belakang Di aja. belakang. Ya. Di podcast spesial tentang Luka. curhat. Curhat tentang luka. Oke, fokus yuk. Fokus ya. Ke apa sih? Iya. Ayo mari Ya, kembali. jadi kalau gimana duka, tuh oke. dukanya? Kalau dukanya, yang pertama Ustazah Melin berkaitan juga sama yang saya sampaikan tadi kan, karena sudah dekat, kita juga sudah nyaman, udah sayang. Nah kadang-kadang gini Ustazah Melin, susah juga. Mereka nih udah terasa kasih sayang kita sama mereka. Kadang kita selalu sampaikan gitu. Kita sayang segala macam mereka tahu itu, mereka merasa itu. Tapi kesulitannya adalah mereka tahu nih kita sayang sama mereka, karena kadang-kadang susah nih ngeyel gitu. Jadi kadang-kadang susah kita untuk ayolah gitu. Controlling. Ya susah kayak ayolah ini waktunya kita bener-bener serius atau bener-bener kayak saya nggak perlu harus marah-marah loh gitu. Saya nggak perlu Kak, ayolah Kak, kita sama-sama sudah besar gitu. Saya sudah dewasa, Kakak sudah besar. Jadi kadang-kadang mungkin karena kedekatan itu ya Ustazah Melin. Jadi kadang-kadang kita susah mau untuk kasih dia punishment atau kasih dia tuh, ayo kamu gini. Nah dia nggak ada rasa, jadi dia udah nggak takut lagi gitu. Anak-anak ngerasa udah nggak ada gap lagi antara guru sama gitu. siswa. Mungkin terkadang ya Ustazah Melin gitu. Jadi itu mungkin berlaku sama anak-anak kelas 7 enggak sih? Karena kalau misalnya dia udah kelas atas, kelas 9 gitu, biasanya mereka udah paham gitu enggak sih, atau kebalikannya? Kebalikannya. Kebalikannya. Karena kan yang kelas 9 sekarang kan udah 3 tahun tuh jumpa. Jadi sudah deket ya. Jadi udah deket, udah tahu karakter kita, dan mereka tahu kita bukan yang bangsa marah-marahnya panjang gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita mau ngomong sekali aja, nah begini-begini, kadang ngeyel, kadang ngelambat gitu kan, ngeyel. Jadi kita kayak, Kak gini-gini. Nah sabarlah Ustazah gini lah, masih ngelambat ngeyel. Ya mungkin karena mereka merasa kita sudah dekat sih. Tapi itu bisa dikatakan duka gak sih? Kayaknya gak duka. Tapi gak duka juga deh, tantangan ya. Challenge ngebuat mereka untuk berhasil gitu, ngejalanin apapun yang kita bilang gitu dengan baik gitu. Benar sekali. Jadi itu lebih ke challenge diri kita, membentuk karakter mereka menjadi karakter yang lebih pribadi insan yang baik lah ya. Benar-benar sih. Jadi kalau untuk duka yang berat-berat sih sejauh ini saya katakan jujur itu nggak ada Ustazah Melin. Enjoy ya. Saya enjoy sih. Enjoy juga sih. Kemarin juga bareng anak-anak murid kita ya, itu memang asik-asik sama mereka. Asik gitu kan, asik banget. Pintar juga, anak kita udah dewasa juga kan. Jadi kalau ngobrol tuh beneran nyambung gitu. Connected, chemistry-nya dapet ya. That's right. Oke, so sekarang kita masuk ke do's and don'ts-nya. Jadi pengen tahu nih, do's and don'ts as a teachers itu apa sih? Jadi misalnya kita sebagai teacher itu harus yang seperti apa? Harus bagaimana? Don'ts-nya itu kita sebagai teacher seharusnya tuh kita nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Kira-kira tuh do's and don'ts yang dari siapa dulu nih? Ustazah Bia kali ya? Ustazah Bia ya. Oke, Miss Bia, let's go. Kalau yang do's ya, as a teachers, you have to be menyenangkan ya. Oke. Funny. Stop funny lucu ya. Menyenangkan. Menyenangkan dalam hal gimana? Dalam mengajar tentunya. Okay. Nah, dalam mengajar, dalam juga di luar mengajar. Jadi itu kita jadi guru itu ya jangan terlalu kaku ya. Iya, flexible gitu. Iya. Jadi ya kalau di dalam kelas tuh ya buat games lah, ice breaking untuk suasana. Iya. Lalu ada reward ya pastinya. Reward itu harus dikasih sama anak-anak gitu. Dan juga ya harus tegas. Kenapa? Karena kalau kita kasih reward terus gitu kan, terus anak-anak juga akan longgar kan. Nah, tapi kalau misalkan kita juga berikan ketegasan bahwasannya ya target yang harus kita capai itu ini gitu kan. Tapi juga kalau sudah capai ini, Miss akan kasih rewardnya. Nah itu bakal anak-anak bakal semangat gitu. Jadi ya
semenyenangkan mungkin lah di kelas maupun di luar. Jadi pun di luar ketika anak-anak yang tidak paham bertanya sama gurunya, ya gurunya juga harus memberikan waktu lah untuk anak-anaknya. Oke, berarti kenapa anak-anak itu udah connected dan chemistry-nya itu dapat banget dengan Miss Bia, karena memang Miss Bia ini tipe atau pola mengajarnya itu tadi harus menyenangkan, harus funny, tegas harus tetap tegas, tapi juga tetap lebih mengayomi ya. Yes. Oke. So, take note, bagus banget. So, how about you, Ustazah Ingrid? Do's and don'ts as oh, wait. Itu Don'ts tadi ya, do's-nya. do's-nya. Kita mau tahu don'ts-nya. Ya, don'ts-nya ya. Sabar ya Ustazah Ingrid. Kita mau bisa pulang dulu. sabar. Nggak usah ya, tunggu ya. Iya, oke. Yo, let's Oke, go. yang don'ts-nya. Teachers Itu nggak boleh apa do sih? not. Teachers do not be rude. Of course, we're not. Yeah, rude. Yeah. And so Nggak temperament. boleh kasar ya, nggak dan boleh temperamen. temperamental. Ya, jadi kalau misalkan ya kamu punya masalah, ya jangan dilibatkan ke anak-anak gitu. Oke. Jadi ya harus seprofesional mungkin lah ya. Kalau misalkan ada yang masalah ya di luar Pribadi atau pribadi, privacy ya jangan privacy. dibawa ke sekolah. That's right. Berarti guru juga harus tetap profesional ya. Yes, Jadi kalau misalnya pasti. dia lagi sedih pun Harus ketika dia mengajar Harus kasih yang terbaik. yang terbaik. yes. Makanya tuh kalau Bia ya, kalau misalkan di hari Senin sampai Rabu, itu kalau udah sore tuh tenaga habis gitu. Kenapa tenaga habis ya? Karena tenaga energi kita yang positif itu untuk anak-anak gitu. semuanya. Iya, semuanya untuk anak-anak. So, ketika kita di kelas itu bukan sosok Bia yang personality, but I'm Miss Bia. Nah, Jadi iya. your personality is different if you become a teacher. Jadi Yes. kayak ada dua personal yang yes, berbeda gitu. Ya. Professional one and personality one. Okay, I got it. So, that's your good. It's really good. Ya kayaknya udah diambil semua aja. Udah diambil. Boleh pulang? Oh, belum ya? Yo, Belum bisa. Ustazah Ingrid, apa gimana tadi, tuh? Pak? Must be Do's and different with me don'ts-nya? lah. Apa tadi Ya. pertanyaannya? Do's and don'ts as a teacher. Oke. Jadi yang kira-kira guru itu seharusnya itu seperti apa Seperti sih? apa? Dan nggak Oke. boleh, guru itu nggak boleh jadi yang seperti apa sih gitu. Oke, berarti jawabannya harus beda ya sama Beda, Ustazah Bia beda, ya. boleh Oke. beda. Yang pertama, guru harus apa? Itu yang pertama karena saya bilang tadi guru adalah sahabat. Yes. Ya, yang pertama itu guru kalau menurut saya pribadi, guru itu memang harus peka sih Ustazah. Peka, Iya. ya, Jadi that's the point. itu Ingrid selalu sampaikan seperti itu dan berusaha untuk seperti itu karena belajar dari pengalaman waktu jadi murid dulu Ustazah. Oke, Ya, gimana waktu tuh? jadi murid ya gitu, diantara banyaknya guru kadang-kadang kita nggak bisa salahkan guru juga kalau misalnya dia nggak peka atau tidak bisa menyediakan kuping dan waktunya untuk mendengarkan Ya, benar. muridnya karena mungkin banyaknya kerjaan dan deadline yang diberikan ke guru tersebut ya. Oke. Tapi selama saya waktu sekolah dulu ya Ustazah, nggak banyak tapi ada ya. Tapi ada. Ada beberapa guru yang Masya Allah gitu Ustazah. Jadi benar-benar sepeka itu gitu, seperhatian itu yang saya sampaikan tadi. Dia masuk itu nggak langsung kayak oke, buka bukunya kamu gini, dia nggak gitu. Jadi dia keliling, dia perhatikan anak-anaknya, terus dia tanya. Dan itu hal sepele Ustazah. Ya, Itu hal sepele. Tapi pengaruhnya besar. Pasti Ustazah sampai saya dewasa. Jadi dia sebut Ingrid, gimana kabarnya? Dia hanya Ingrid, gimana kabarnya? Nah, sehat. Itu tuh benar-benar kayak ya Allah nih guru seperhatian itu loh gitu. Nah, makanya itu yang harus saya terapkan ke saya, ke diri saya sekarang gitu. Jadi setiap saya masuk selalu saya keliling dan usahakan tanya gitu. Nggak harus semua, tapi minimal saya tanya, saya keliling gitu. Gimana nak? Sehat hari ini? Semangat? Ayo okay? About their Gitu. feeling lah ya, Iya, feeling saya, mereka pada hari itu iya gitu, gitu. ya. Saya selalu tanya seperti itu saja. Berarti itu do's-nya ya. Iya itu. Do's-nya. Jadi kayak harus peka. Harus Terus peka. Berarti iya. penting banget ya as a teacher Penting. we should peka. itu guys. penting Ustazah. Apalagi ini anak SMP Iya. dan Iya, mereka jauh, garis bawahi mereka jauh dari orang tua. Boarding school. Iya Ustazah. Jadi memang benar-benar kita itu harus tidak hanya kalau kita di sekolah biasa kita hanya guru ngajar gitu. Ini kita benar-benar kayak Parents harus ya. posisikan diri kita sebagai tidak hanya orang murid. tua. Saya selalu bilang kayak, nak kamu cerita. Tapi saya nggak bilang anggap saya sebagai orang tuamu karena itu terlalu mungkin Klise ya. iya dan Iya. mungkin mereka nggak bisa terima juga karena kita masih muda juga jauh usianya dari Tepat orang tua banget itu mereka seperti gitu. seperti apa ya kalau murid kemarin embun bilang gitu juga Iya. beliau. Jadi Connect umurnya jawabannya terus. and then- iya umur kita tidak terlalu jauh Yes. gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang cerita sama Misna sama Ustazana, ini saya ibumu kan kayak nggak mungkin Nggak juga pas, jauh gitu ya. kan umur kita tidak terlalu jauh. Jadi saya selalu sampaikan
saya selalu posisikan diri sebagai kakak gitu. Saya selalu bilang sebagai kakak, cerita nak apa gitu. Atau kalau saya nggak bisa bantu, saya nggak bisa lakukan apapun, minimal kamu cerita supaya ringan nih bebannya. Saya selalu kasih pendekatan seperti itu kayak gitu saja. Jadi mencurhat ya. Bener. Jadi kalau menurut saya kita tuh harus kadang-kadang bisa menempatkan diri. Ya bukan berarti kita nggak boleh tegas. Saya setuju sekali. Kita harus tegas gitu. Kalau kamu salah ya salah. Peraturan ya seperti ini gitu saja. Tegas. Tapi ada kalanya ada sisi kita yang harus kita tunjukkan ke anak-anak bahwasanya ayo nak gitu Kak, kamu kapanpun ada apa problem kamu boleh sharing ke saya seperti itu. Itu sih kalau yang menurut saya yang harus dimiliki oleh seorang guru. Itu harus saja. Jadi harus peka.